Terima kasih sudah berkunjung di channel Mitra Belajar Matematika. Bagi Anda yang masih kurang paham cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan, Anda sudah tepat berada pada video kali ini. Nah, sebab di video kali ini kita akan menjelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, nomor 1, X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan metode memfaktorkan cukup mudah. Kita rubah dulu X kuadrat dikurang 1 ini menjadi X kuadrat dikurang 1 kuadrat. Supaya bentuknya sama dengan bentuk umum seperti ini. Perhatikan, kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, maka dengan mudah ini bisa kita faktorkan atau kita rubah menjadi bentuk perkalian. Itu arti faktor. Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat, faktornya ini adalah A kurang B dikalikan dengan A tambah B. Nah, ini sudah merupakan faktor dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, di sini X kuadrat dikurang 1 kuadrat, maka satunya ini kita rubah menjadi 1 kuadrat. Nih, sama saja ya. Jadi kita rubah menjadi X kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 0. Ini sudah persis sama bentuknya seperti bentuk umum ini. Oke, maka di sini A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan 1. Maka faktornya A kurang B. Berarti di sini faktornya X kurang 1. Dikalikan dengan A tambah B. Dikalikan dengan X tambah 1. Ini sudah bentuk perkalian. Artinya kalau kita kalikan ini, semua kita jabarkan, maka hasilnya persis seperti ini dia. Tuh, berarti memfaktorkan. Nah, perhatikan ini bentuk perkalian A kali B atau X kali Y. Kalau ini bentuk perkalian, maka dia sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama ini yang sama dengan 0, atau yang ini yang sama dengan 0. Jadi kita buat X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 tambah 1, atau X sama dengan 1. Atau kemungkinan keduanya, ini yang sama dengan 0, X tambah 1 ini. X tambah 1 sama dengan 0, maka dari sini X sama dengan 0 kurang 1 atau X sama dengan min 1. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita tulis himpunan penyelesaiannya min 1,1. Ini kita biasakan saja penulisannya yang lebih kecil terlebih dahulu. Memang tidak masalah 1, min 1, tidak masalah. Karena ini bukan masalah urutan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita pahami dulu terlebih dahulu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Artinya, koefisien X kuadrat atau yang di hadapan X kuadrat itu disebut A, yang di hadapan X disebut B, dan yang tanpa ada X-nya itu disebut C. Maka dari sini kita buat X sama dengan A sama dengan 1. Ini yang di depan X kuadrat. Maka A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 8. Oke. Nah, kalau untuk memfaktorkan bentuk seperti ini, kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan A kali C. A-nya tadi 1, C-nya 8. Berarti jika dikalikan sama dengan 8, tetapi jika dijumlahkan kedua bilangan tersebut, yang di sini dan di sini nanti, itu sama dengan 6 atau sama dengan B. Ini sama dengan B dari sini ya. Perhatikan tadi kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan B itu sama dengan A kali C berarti sama dengan 8. Tetapi jika dijumlahkan kedua bilangan tersebut sama dengan B itu sama dengan 6. Oke, jika dikalikan sama dengan 8 bisa saja itu 4 kali 2 atau 2 kali 4 sama saja ini. 2 kali 4 itu kan sama dengan 8. 2 tambah 4 juga sama dengan 6. Nih. Maka ini sudah tepat. Ingat atas bawah ini harus sama, tidak boleh beda-beda ya. Maka kalau sudah kita peroleh ini bilangan-bilangan ini, kita cek kalau A-nya sama dengan 1. Di sini A sama dengan 1 ini. Maka langsung buat ini. Kalau ini positif, langsung buat X tambah 2. Ya, dikalikan dengan, ini 4-nya positif, berarti X tambah 4 sama dengan 0. Maka otomatis inilah menjadi faktor dari sini. Artinya kalau Anda jabarkan ini, kita kalikan satu-satu ini, maka hasilnya persis seperti ini dia. Itu arti faktor, merubah dia menjadi bentuk perkalian. Nah, kembali ke bentuk yang ini tadi. Kalau dua buah bilangan yang dikalikan menghasilkan 0,
maka bisa jadi bilangan pertama itu yang 0 atau bilangan kedua yang 0. Maka dalam hal ini, X tambah 2 sama dengan 0, atau X sama dengan 0 kurang 2, atau X sama dengan minus 2. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 4. Maka himpunan penyelesaiannya minus 4,2. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Min 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0 dengan metode memfaktorkan. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan yang di hadapan x kuadrat berarti minus 3. B-nya yang di hadapan x berarti minus 5. Jangan lupa ambil minusnya kalau ini kurang. Sedangkan C yang tanpa ada x-nya berarti C sama dengan 2. Langkah berikutnya cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan A kali C. Berarti minus 2 kali minus 3 kali 2 berarti min 6. Tetapi jika dijumlahkan kedua bilangan tersebut sama dengan B berarti sama dengan minus 5. Oke, kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan dia kedua bilangan tersebut sama dengan minus 6, tetapi jika dijumlahkan sama dengan minus 5. Bilangan tersebut adalah minus 6 dan 1. Perhatikan ini, minus 6 kali 1 itu sama dengan minus 6. Minus 6 ditambah 1 itu kan sama dengan minus 5. Oke, kalau sudah Anda peroleh ini, sudah kita peroleh bilangan yang kita maksud ini, perhatikan lagi, cek nih nilai A-nya. A-nya di sini min 3. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, tidak bisa langsung kita buat, langsung kita gunakan ini. Langsung kita tulis kembali, yang kita cari ini hanya pengganti dari koefisien B, ini minus 5. Maka ini tetap, kita tulis ulang, min 3x kuadrat, ini minus 5 ini kita ganti menjadi minus 6 tambah 1, itulah yang kita cari tadi. Ini minus 5-nya ganti menjadi minus 6, x ditambah 1x, ini min 6 tambah 1, dari sini dia minus 6 tambah 1. Nah, tambah 2 di sini, buat lagi tambah 2, sama dengan 0. Oke, ini ingat ya, yang kita cari ini hanya pengganti untuk ini nilai B atau koefisien X. Nah, minus 5 kita ganti menjadi minus 6 tambah 1. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita faktorkanlah dua suku pertama. Ini dua suku pertama, min 3x kuadrat dikurang 6x. Kita faktorkan ini dua suku pertama. Cara memfaktorkan, perhatikan. Ambil dulu yang konstantanya ini, minus 3 dan minus 6. Faktornya ini bisa sama dengan 3. Baru x kuadrat dengan x, faktornya x. Berarti di luar ini min 3x, di dalam x ditambah 2. Nah, perhatikan ini. Kalau Anda kalikan ini, min 3x dikali x, berarti min 3x kuadrat. Min 3x ditambah 2, jadi kurang 6x. Nih, x tambah 2, di sini x tambah 2, berarti cukup ini. Faktornya ini kan x dengan 2 itu kan 1. Maka Anda tulis 1 dikalikan dengan x tambah 2. Itu sama dengan 0. Maka kalau benar kita faktorkan, kita akan menemukan dua suku yang sama nih, x tambah 2 dengan x tambah 2. Kalau itu sudah ketemu, gabunglah nih, min 3x ditambah ini, ditambah 1, dikalikan dengan yang sama tadi. Menjadi min 3x tambah 1 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan, ini bentuk yang A kali B sama dengan 0. Kemungkinan ini A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Maka dari sini kita buat pertama min 3x tambah 1 sama dengan 0, atau ini yang sama dengan 0, x tambah 2 sama dengan 0. Ini atau x tambah 2 sama dengan 0. Min 3x tambah 1 sama dengan 0, berarti min 3x sama dengan 0 kurang 1. Atau min 3x sama dengan min 1. Maka dari sini x sama dengan min 1 per min 3. Min dibagi min kan positif, jadi x sama dengan 1 per 3. Itu dari bilangan ini. Terlanjut, atau x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 kurang 2. Atau x sama dengan minus 2. Maka himpunan penyelesaiannya minus 2,1 per 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. X kuadrat dikurang X tambah 1 per 4 sama dengan 0. Nah, ini masih dengan metode memfaktorkan. Cara pertama tadi kita tentukan dulu nilai dari A, B, dan C-nya. A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 1 per 4. Ini sudah bisa lah ini ya.
Lalu kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan A kali C, 1 dikali 1 per 4, berarti sama dengan 1 per 4. Tetapi jika dijumlahkan kedua bilangan tersebut sama dengan B, berarti sama dengan min 1. Nah, kita lihat ini. Jika dikalikan sama dengan 1 per 4, berarti itu sama dengan min 1 per 2 dikali min 1 per 2. Nih, min kali min positif. 1 per 2 dikali 1 per 2 itu 1 per 4. Nah, ini jika dijumlahkan ini kan menjadi min 1. Min 1 per 2 ditambah min 1 per 2 kan jadi min 1. Maka kita peroleh min 1 per 2 dan min 1 per 2. Nah, cek lagi koefisien X kuadratnya nih, 1. Maka langsung ini gunakan. Jadi X dikurang 1 per 2, ini kan sama. Berarti tetap menjadi X dikurang 1 per 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini sama dengan 0 atau yang ini sama dengan 0, sama saja. Jadi X kurang 1 per 2 sama dengan 0, atau X dikurang 1 per 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 1 per 2, atau X sama dengan 1 per 2, dari sini X juga sama dengan 1 per 2. Maka kalau ada dua hal yang sama seperti ini, sama-sama 1 per 2 X-nya atau nilai X-nya sama, maka cukup sekali menuliskan dalam himpunan penyelesaian. Atau ditulis saja himpunan penyelesaiannya sama dengan 1 per 2. Oke, demikian tutorial singkat kita cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada contoh soal yang Anda rekomendasikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan kami siap membantu Anda dengan cara membahasnya pada video berikutnya. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat.